Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10-3 dengan anggota Saya Anggun Anasti Rahayu Ningtyas dari nomor absen 3. Saya Zafir Rafif Arisa dari nomor absen 8. Saya Julanti dari absen 14. saya Rendi Trisdadi dari nomor absen 25. Saya Tri Kusuma Harding Tias dari nomor absen 33. Dan saya Zara Nabila Nanda Putri dari absen 35. Di sini kami akan memberikan video materi sosiologi mengenai ragam gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Menurut Emil Durkheim, gejala sosial harus dipahami sebagai fakta objektif di luar subjek atau di luar diri individu. Gejala sosial antara lain mencakup gejala sosial ekonomi, politik, budaya, dan moral. Gejala ini berbeda dengan gejala alam. Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Kemudian ada macam gejala sosial yang pertama yaitu lingkungan alam. Karakteristik gejala sosial dalam bidang lingkungan alam menyangkut aspek kondisi kesehatan. Seseorang yang terkena penyakit dapat menimbulkan gejala sosial di lingkungannya sekitarnya. Contoh gejala yang ditimbulkan seperti munculnya penyakit menular, pencemaran lingkungan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu moral. Perilaku seseorang atau individu dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologisnya. Bila seseorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Misalnya disorganisasi jiwa, aliran ajaran sesat, dan lain sebagainya. Budaya. Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam sehingga kita harus saling menghormati budaya yang lain. Adanya perbedaan jangan dijadikan sebagai alat pemecah bangsa. Melainkan kita harus bersyukur karena keanekaragaman tersebut dapat menambah kekhasan budaya Indonesia. Keanekaragaman budaya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi setiap negara juga memiliki budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kita juga harus menghormati budaya asing. Keanekaragaman budaya di sekitar kita juga dapat menimbulkan gejala sosial, misalnya tindakan peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja, dan sebagainya. 2. Ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki individu dapat menimbulkan gejala sosial di masyarakat. Gejala sosial yang dilihat dari aspek ekonomi sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Bila ada seseorang yang kurang dapat mencukupi kebutuhan, maka akan terjadi beberapa gejala sosial di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari segi ekonomi, gejala sosial yang terjadi di masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, masalah kependudukan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tingkatan gejala sosial. Sementara berdasarkan tingkatannya ada 3 gejala sosial menurut Norman Balki. Yang pertama, gejala sosial mikro terjadi antar individu. 2. Gejala sosial meso terjadi pada organisasi masyarakat dan gerakan sosial. 3. Gejala sosial makro terjadi pada entitas sosial yang lebih besar. Bentuk dan jenis gejala sosial. Bentuk gejala sosial menurut Guglielmo Carcetti. Yang pertama, gejala sosial yang menentukan merupakan bentuk gejala sosial yang mengondisikan keberadaan gejala sosial yang ditentukan. B. Gejala sosial yang ditentukan adalah gejala sosial yang menjadi kondisi reproduksi atau kondisi yang menggantikan gejala sosial yang menentukan. Jenis-jenis gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial religius. Kedua, gejala sosial ekonomi. Yang ketiga, gejala sosial politik. Dan yang keempat, gejala sosial hukum. Selanjutnya ada karakteristik gejala sosial. Yang pertama, bersifat kontekstual. Artinya gejala sosial senantiasa berkaitan dengan situasi di sekelilingnya seperti tradisi dan norma dalam masyarakat. Yang kedua, ada sulit diprediksi. Gejala sosial siap diprediksi karena bersifat kompleks, dinamis, serta kontekstual. Yang ketiga, ada beraneka ragam. Artinya gejala sosial terdiri dari banyak jenis dan karakteristik. Sebagai contoh, gejala sosial politik tidak bisa disamakan dengan gejala sosial agama. Yang keempat, ada bersifat kompleks. Seperti diketahui bahwa gejala sosial memuat hubungan antar manusia, maka gejala sosial bersifat lebih kompleks yang didasarkan pada banyak faktor meliputi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, psikologis, politik, agama, dan lain-lain. Yang kelima, ada kurang objektif.
mengacu pada sikap yang tidak tepat pada sasaran dan mengutamakan kepentingan dan persepsi sendiri. Yang keenam, ada bersifat dinamis. Bersifat dinamis artinya gejala sosial akan berubah seiring perubahan perilaku masyarakatnya. Tak hanya berdampak pada gejala sosial, perubahan perilaku masyarakat juga dapat menyebabkan perubahan peristiwa sosial. Berikut ini merupakan contoh gejala sosial. 1. Masalah remaja. Masalah remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrolkan dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini adalah contoh gejala sosial. 1. Masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri sehingga banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrolkan dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat beragam, sebagai contoh membolos, mencontek, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya. Kedua, kejahatan. Kejahatan adalah suatu perilaku penyimpangan dan merugikan orang lain. Kejahatan merupakan gejala sosial yang paling mengancam dan mengganggu ketentraman masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya. 3. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar meliputi makanan dan non-makanan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti taraf hidup masyarakat yang buruk, upah minimum yang tak memadai, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelanggaran tata tertib sekolah. Contoh masalah sosial di sekolah yang paling sering terjadi adalah pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Siswa yang melanggar tata tertib biasanya cenderung menyepelekan aturan atau merasa ditekan oleh peraturan tersebut. Pelanggaran tata tertib di sekolah oleh siswa misalnya terlambat masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Contoh lainnya seperti tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah dan sebagainya. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 6-10-3. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Berikut ini merupakan contoh ragam gejala sosial. 1. Masalah remaja. Masa remaja adalah masa pencarian. Masalah. Kamu bilangnya masalah. Nah, yang ini masa. Yang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrolkan dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Masalah remaja ini ditandai oleh adanya keinginan untuk melawan ataupun sikap apatis. Banyak remaja yang meniru tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrolkan dapat menjadi suatu masalah sosial yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.